Selamat datang kembali teman-teman, para pembelajar yang sejati. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menembak di SIMA UI, tepatnya di bidang studi bahasa Indonesia. Menembak adalah sebuah potensi, adalah sebuah peluang untuk kau lulus. Tetapi sebelum itu yang mau saya sampaikan, karena besok kalian akan segera ujian, akan segera tes, yang mau saya sampaikan adalah harapan saya semoga kalian lulus. Di luar harapan saya itu, saya juga ingin menyampaikan fakta kepada kalian bahwa tidak semua kalian lulus. Tidak semua peserta yang ikut tes lulus. Itu adalah fakta. Tetapi yang mau saya sampaikan lagi, kemenangan tidak hanya terjadi tahun ini. Kalau tahun ini kamu tidak menang, maka tahun depan mungkin kamu menang. Ingat sekali lagi, kemenangan tidak hanya terjadi tahun ini. Kemenangan juga terjadi di tahun-tahun mendatang. Oke, teman-teman, saya tidak ingin membuat kalian jadi pesimis. Saya hanya menyampaikan fakta bahwasanya tidak semua menang. Oke, saya berharap juga kebaikan daripada kalian. Kebaikan itu saya pikir tidak pernah berdampak buruk. Juga tidak pernah tidak terbalaskan kepadamu. Meski memang secara langsung atau tidak langsung. Yang mau saya mintakan kepada kalian, karena ujian tahun ini secara online, maka saya prediksi bahwasannya soal-soalnya mungkin tidak beredar lagi secara hard copy, sehingga tidak bisa di-scan. Maka saya berharap kebaikan daripada kalian untuk bisa mendownload dan mengirimkan soal itu ke email saya untuk saya bahas. Sebagai refleksi bagi teman-temanmu, bagi adik-adikmu, sebagai referensi bagi teman-temanmu, bagi adik-adikmu yang juga ingin mengikuti jejakmu. Oke, sekali lagi saya berharap kebaikan kalian. Download soal itu, lalu kirimkan ke email saya untuk kita bahas bersama nanti. Bagaimana cara menembak nanti dengan benar dalam bahasa Indonesia? Bukan menembak dengan benar, dengan potensi lebih benar, begitu ya. Yang pertama begini, A, B, C, D, E ada 5 pilihan, berarti peluang kita benar adalah 20%, peluang kita salah adalah 80%. Oke, kalau kita jawab itu artinya ada peluang kita benar, meski kecil. Kalau tidak kita jawab, peluang kita benar tidak ada, peluang kita salah tidak ada. Sama sekali tidak ada peluang kita. Yang mau saya bilangkan, kalian tidak harus menembak semua soal. Kita tidak perlu menembak membabi buta, tetapi menembak kalau misalnya ada beberapa pilihan lagi. Misalkan, A, B, C, D, E, satu kita ketahui itu sudah pasti salah, maka peluang kita semakin besar 25%. Kalau sudah seperti ini, perlu nalar untuk menembak. Siapa tahu nalarmu itu membawa kamu ke keberuntungan. Karena saya yakin di balik akal sehat ada keberuntungan yang bekerja. Tapi keberuntungan itu adalah bukan membabi buta, ada juga akal yang dipakai. Oke, yang mau saya bilangkan sekali lagi, kalau misalnya otak kalian sudah blong, sementara yang kalian kerjakan tidak ada, maka tembaklah. Karena dengan melakukan itu peluangmu untuk lulus ada. Kalau kamu tidak menembak apapun, peluangmu hanya satu, kamu pasti gagal. Oke? Sekarang, saya akan memosisikan diri saya sebagai orang yang tidak paham untuk menjawab nomor 1. Pertanyaannya adalah gabungan kata. Gabungan kata, ingat, berarti ada kata yang digabung, yang kita anggap satu. Oke. Yang kedua, lapangan bola. Dialih fungsikan. Sumber daya.
Dodol bendungan-bendungan. Ento bekerja sama. Oke, bagaimana cara kita menembak? Kalau kita pilih A benar, peluang kita benar 20%, peluang kita salah 80%. Oke, bagaimana cara kita menembak? Kita posisikan diri kita sebagai orang yang tidak paham, tapi menggunakan akal. Oke, bertanggung jawab ada awalannya, ada imbuhannya. Oke, lapangan bola sama sekali tidak ada awalannya, tidak ada, tetapi ada akhirannya. Dia difungsikan ada awalannya, ada akhirannya. Sumber daya alam tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Oke, bendungan-bendungan itu kata ulang. Bekerja sama itu tidak ada awalan, ada awalan tapi tidak ada akhiran. Lantas pertanyaannya, mana yang harus kita pilih? Akal kita pasti menjawab kalau tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Karena setiap kata pasti dipisah, maka C tidak mungkin jawaban. Oke, lapangan bola sama bertanggung jawab itu sama. Ada awalannya, ada akhirannya, tapi dipisah. Ini juga dipisah. Oke, ini bekerja sama, ada awalannya, tidak ada akhirannya. Tapi kenapa ini digabung? Berarti kita perlu bertanya di sini. Oke, lapangan bola ada imbuhannya, bertanggung jawab ada imbuhannya. Tapi kenapa keduanya sama-sama dipisah? Berarti agaknya A bukan jawaban, B juga bukan jawaban. Maka pada posisi saya yang tidak tahu, maka saya akan menjawab E. Semoga keberuntungan mengantar saya kepada kebenaran untuk lulus. Yang kedua, saya ambil soal nomor 30. Tetap saya mengendaikan diri saya sebagai orang yang tidak paham. Oke, ada kepahaman saya tapi sikit-sikit. Begitu saya akan menggunakan nalar saya untuk menembak. Oke, penulisan bilangan yang tidak tepat mengikuti kaidah bilangan. Oke, A3 itu bilangan satu kata dengan huruf. Ke-25 itu bilangan juga dengan huruf. 1000 bilangan dengan huruf. 50.000 bilangan dengan angka, 20 gram dengan angka. Oke, yang tidak mengikuti kaidah ejaan. 3, satu kata ditulis dengan huruf. 1000, satu kata ditulis dengan huruf. Ke-25, 3 kata ditulis dengan huruf. Saya mulai ragu bahwasanya A sudah pasti nggak mungkin jawaban. C nggak mungkin jawaban. Karena A dan C itu setimpal. Maka pilihan tinggal B, D, E. Peluang saya benar 33,3%. Tidak mungkin saya menyia-nyiakan pilihan ini, peluang ini. Dodol dan ento. RP itu satuan. Tidak pakai titik dibikinnya. Gram itu juga satuan. Juga tidak pakai titik. Ini juga setimpal. Artinya dodol dan ento itu kalau benar sama-sama benar. Kalau salah sama-sama salah. Sama A dan C. Kalau benar sama-sama benar. Kalau salah sama-sama salah. Tapi kalau benar tidak mungkin dua jawaban. Tidak mungkin dua jawaban. Tidak mungkin D dan E juga jawaban. Maka dalam hal ini saya akan menembak B sebagai jawaban. Oke, sekali lagi saya memosisikan diri saya sebagai tidak paham. Soal kuncinya jawaban ini sudah bisa kalian lihat pada video-video sebelumnya. Kita lanjut menebak jawaban dalam hal mencari gagasan pokok. Oke, dalam hal mencari gagasan pokok seperti nomor 26 dan nomor 27. Dalam hal ini kamu harus punya bekal memang. Bekalnya adalah kalimat inti adalah subjek predikat. Dan kamu juga punya bekal bahwasanya subjek dan predikat itu tidak ada konjungsi yang mengikuti. Tidak diikuti atau diawali konjungsi. Kita mulai dari nomor 27. Oke, langsung kita ke pilihan. Tertutup
Mana ada kata tertutup di sana? Di sini. Apa kata sebelumnya? Kata sebelumnya adalah konjungsi. Tadi seperti bekal pengetahuan kita, subjek predikat tidak diawali dengan konjungsi. Maka saya sebagai orang yang tidak mahir betul, tapi ada bekal pengetahuan saya sedikit-sedikit, maka saya A tidak akan saya pilih. B, 3 orang. Apa kata sebelumnya? Ada ketika. Wow, ketika itu konjungsi. Pasti bukan bagian dari subjek dan predikat. Maka 3 orang saya tidak akan pilih. 3 orang juga saya tidak akan pilih. 3 orang juga saya tidak akan pilih. Saya hanya punya modal bahwasanya subjek dan predikat itu tidak didahului oleh konjungsi. Maka saya akan pilih C. Dan ternyata jawaban saya juga benar. Oke. Nomor 26. Tetap dari situ. Asal usul leluhur langsung. Kita lihat asal usul. Ada kata tentang. Oh, itu sudah pasti enggak. Saya hanya punya pengetahuan minim. Saya mengibaratkan saya begitu. Contoh lain adalah, oh tidak ada konjungsi ya. Sepertinya ini benar. Situs Kalumpang dipercaya adalah situs Kalumpang. Bisa juga subjek, tapi agak aneh. Begitu ya. Situs Kalumpang agak aneh juga. Situs Kalumpang agak aneh juga. Tapi biasanya kalau nggak ada konjungsi, subjek di awal. Oh, begitu. Langsung saya pilih B. Dan ternyata juga jawabannya benar. Oke, ini soal SIMAK UI 2019. Saya juga akan mencoba menembaknya. Menembak mungkin bagi kalian aneh, tapi bahasa Medan menembak artinya memilih jawaban secara tidak serampangan, tetap menggunakan akal, tidak membabi buta maksud saya. Udah babi buta pula. Itu kurang asam kan? Oke, manakah ringkasan yang paling tepat? Saya mungkin tidak tahu, tapi saya paham ringkasan bukan berarti sebatas ringkas. Ringkasan juga harus mengandung ide dari yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Begitu ya. Saya baca teks ini. Saat ini para ilmuwan Harvard University sedang mengembangkan sistem. Mereka menggunakan aplikasi. Oh, mereka sedang mengembangkan sistem. Itu. Yang kedua, teknologi terbaru tersebut memiliki hukum empiris. Oh, mereka memiliki hukum empiris. Dapat melihat beberapa kemungkinan dan selalu gitu ya, sedang mengembangkan, ada hukum empirisnya, begitu ya. Nomor 20, mana ringkasan? Cara kerja kecerdasan. Oh, saya tidak menemukan cara kecerdasan tadi, tapi mengembangkan sistem. Maka saya tidak pilih A. Kecerdasan buatan untuk memprediksi gempa sedang dikembangkan. Oh, sedang dikembangkan, sepertinya benar. Untuk memprediksi AI memperhatikan. Loh, kita kan sedang membicarakan sedang dikembangkan tadi. Agar dapat memprediksi kejadian AI membutuhkan. Oh, tadi kan sedang dikembangkan. Kemampuan AI dalam memprediksi melampaui. Oh, tadi kan sedang dikembangkan. Sekarang kalau sedang dikembangkan, kita pilihlah dulu B, lalu kita lihat apakah ada yang B pada paragraf kedua. Kita lihat. Ada variabelnya. Oke, dalam hal ini maka saya pasti akan memilih B sebagai jawaban. Nah, ini juga teman-teman soal SIMAK UI, pernyataan yang sesuai dengan kutipan di atas. Kalau soal seperti ini tidak perlu menembak. Gunakan akalmu, tinggal memeriksa. Peluangmu benar untuk kategori soal seperti ini tidak 25%, tapi 100%. Jadi yang mau saya bilangkan, menembak pun kalian nanti harus menggunakan logika juga. Ingat, peluang kita untuk benar selalu ada ketika kita memilih. Masalahnya kemudian adalah bagaimana mengeksekusi pilihan itu, melihat mana yang tidak mungkin sebagai jawaban. Oke, teman-teman.
persiapkan dirimu, bekali pengetahuanmu. Kalaupun harus menembak jawaban nanti, jangan membabi buta, tetap gunakan akal dan nalarmu. Yang pasti, jika kamu tidak mengerjakan satu soal pun, peluangmu hanya satu, kamu gagal. Semoga kamu menang tahun ini. Saya berharap kebaikan seperti saya singgung di awal tadi. Segera kirim dan download soalmu, lalu kirim ke email saya untuk kita bahas bersama. Terima kasih.